warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusril Sauginiam dengan NPM 188-197. Saya akan menyampaikan presentasi dari selanjutnya, yaitu Nokia penyumbang pajak di negaranya. Di Finlandia sempat mengalami sistemasi ekonomi pada saat krisis moneter global dengan perusahaan. Nokia kemunduran dalam bisnis. Selain itu, Rusia sebagai negara tetangga juga mengalami kemunduran sehingga berdampak ke Finlandia. Dan selanjutnya adalah Nokia sebagai penguasa pasar. Pada generasi GSM, Nokia adalah perusahaan nomor 1 di dunia pada tahun 2007. Nokia sempat menguasai 50% pasar handphone dunia. Tetapi sejak tahun 2010, pasar Nokia terus turun hingga 3,1% dalam produk tersebut. Tapi nyatanya itu tidak cukup untuk mempertahankan bisnisnya. Nokia telah berprestasi mengelola bisnisnya sehingga menjadi telepon genggam yang paling disukai menjadi pimpinan pasar, tetapi semua tren pasar sudah bergeser sehingga menjadikan Nokia mengalami penurunan. Dan selanjutnya adalah populernya Nokia pada masanya. Siapa yang tak kenal mengenai gadget bernama Nokia tersebut, dengan iklan yang sangat terkenal yaitu Connecting People. Bahkan Nokia disebut sebagai ponsel sejuta umat karena seluruh dunia pernah menggunakan ponsel tersebut. Dan seperti yang dia ketahui, bila Nokia Corporation dahulunya merupakan produsen peralatan alat komunikasi terbesar dan di dunia asal yang negara yang disebut Finlandia. Kantor pusatnya sendiri terletak di Espoo dan telepon genggamnya adalah yang paling terkenal. Mereka cepat mampu menguasai pangsa pasar ponsel seluruh dunia, termasuk UMTS, CDMA, dan GSM. Saya Bella Rahmatalaza dengan NPM 188810121 akan memaparkan populernya Nokia pada masa saat itu. Siapa yang tak kenal merek gadget ternama yang terkenal di tahun era 2000-an, ditambah dengan tagline iklan yang sangat terkenal yaitu Connecting People. Bahkan Nokia tersebut sebagai ponsel sejuta umat karena hampir semua orang di seluruh dunia pernah menggunakan gadget ini. Dan mungkin masih ada beberapa di antara kalian yang masih menggunakan Nokia tersebut. Seperti yang telah diketahui, jika Nokia pernah sempat menjadi raja untuk produsen ponsel terbaik selama 14 tahun dengan berbagai terobosan mulai dari ponsel tahan banting, tahan lama, dan desainnya yang unik. Seperti yang telah diketahui juga, bila Nokia Corporation dahulunya merupakan produsen peralatan alat komunikasi terbesar di dunia, asal Finlandia. Kantor pusatnya sendiri terletak di Espoo dan telepon genggamnya adalah yang paling terkenal Nokia. Mereka dengan cepat mampu menguasai pangsa pasar ponsel seluruh dunia termasuk UMTS, CDMA, dan GSM. Saya Lia Aryani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tergesernya perusahaan Nokia. ISSI Supply merilis data perhitungan penjualan brand ponsel pada tahun 2012. Yang mengejutkan dari hasil data tersebut yaitu untuk pertama kalinya selama 14 tahun terakhir Nokia digeser oleh Samsung. Dan dapat dilihat dari tabel yang ada, pada tahun 2011 Samsung yang mulainya menjual ponsel sebanyak 24% meningkat sebanyak 30% pada tahun 2012. Kemudian dari Nokia yang awalnya pada tahun 2011 menjual 30%, pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 24%. Jadi untuk pertama kalinya ini perusahaan Nokia itu tergeser dari segi penjualan ponsel. Mengalahkan Nokia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Nokia dibeli oleh Microsoft. Dan akhirnya tahun 2013 kabar mengejutkan pun muncul, di mana Nokia ternyata telah dibeli oleh perusahaan teknologi terbesar lainnya yaitu Microsoft. Bahkan dana yang dikeluarkan hanya untuk membeli Nokia adalah
7,2 miliar dolar Amerika. Transaksi itu sendiri baru selesai pada tahun 2014 dan mampu membawa bagi Nokia yang termasuk juga dalam kepemilikan Asia maupun Lumia. Dilansir dari The Verge, mereka melaporkan bahwa kedua merek dagang tersebut diikutsertakan dalam akuisisi Microsoft. Dengan demikian tak akan ada lagi merek Lumia dan Asia karena keduanya memang identik dengan nama Nokia. Terima kasih presentasi dari saya dan kelompok saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Lia dan Mbak Bella untuk menjawab 3 soal berikutnya. Untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, di mana suruh menjelaskan KFD dan VOC. Untuk KFD sendiri merupakan suatu metodologi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengantisipasi dan menentukan prioritas kebutuhan dan keinginan konsumen, serta menggabungkan kebutuhan dan keinginan konsumen tersebut dalam produk dan jasa yang disediakan bagi konsumen. Dan untuk VOC itu sendiri adalah istilah yang digunakan dalam metode dunia bisnis yang digunakan untuk menjabarkan proses yang mendalam yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami ekspektasi, preferensi, dan ketidaksesuaian pelanggan atas barang dan jasa yang ditawarkan. Sebenarnya VOC itu sendiri adalah bagian dari teknik riset pasar yang menyajikan laporan mengenai keinginan dan kebutuhan pelanggan yang tertata dalam struktur yang hierarkis. Menjawab pertanyaan nomor 1. Kenapa kehadiran Android dapat menyebabkan efisien biaya bagi perusahaan produsen handphone? Untuk menilai efisien biaya produksi secara langsung meliputi 3 komponen. Biaya produksi yaitu efisiensi bahan baku, efisiensi tenaga kerja langsung, dan efisiensi overhead pabrik. Efisiensi produksi dilakukan secara menghitung selisih antara anggaran dengan realisasinya. Untuk efisiensi merupakan suatu hal yang penting harus dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai laba yang optimal. Konsep efisiensi berkaitan dengan seberapa jauh suatu proses mengkonsumsi masukan dibandingkan dengan standar atau sesuatu yang bisa dijadikan perbandingan. Cara efisiensi biaya produksi ini dapat dilakukan melalui metode. Pertama, hitung harga total minimal bahan yang dibutuhkan untuk melakukan produksi. Yang kedua, menerapkan just in time. Just in time adalah usaha yang mengurangi waktu penyimpanan, yang merupakan suatu akibat dari aktivitas, bukan penambahan nilai bagi konsumen. Yang ketiga adalah rancangan biaya perawatan mesin serta biaya karyawan seminimal mungkin. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan mengenai barriers to entry atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan hambatan masuk. Hambatan masuk di sini maksudnya adalah perusahaan-perusahaan lama yang menghalangi masuknya pesaing-pesaing baru. Di mana maksud tujuan di sini adalah para kompetitor lama memberikan perlawanan yang sengit atau halangan yang besar kepada kompetitor baru sehingga susah untuk masuki sebuah industri. Lalu untuk dampaknya sendiri adalah karena terjadi hambatan masuk, maka mengurangi persaingan di pasar. Semakin tinggi hambatan masuk, semakin kecil tekanan dari kompetitif. Karena tekanan kompetitif yang kurang, perusahaan dapat dengan mudah mengenakan harga yang tinggi dari harga kompetitif demi maksimalkan keuntungan. Sebaliknya, jika semakin kecil hambatan masuk, semakin mudah pesaing potensial untuk masuk ke pasar.
masuknya pesaing membawa pasokan baru di pasar sehingga menekan harga dan profitabilitas yang dinikmati oleh pemain. Jadi intinya di sini itu kalau misal pesaingnya banyak, itu harganya akan semakin murah karena takut akan terjadinya persaingan antara perusahaan atau di pasaran agar barangnya lebih laku. Namun jika hambatannya tinggi, misalnya saja perusahaan ini satu-satunya memproduksi barang tertentu, jadi perusahaan ini bisa seenaknya atau terserah perusahaan itu untuk memberi harga atau menaikkan harga karena tidak ada kompetitor yang lain. Presentasi dari kelompok kami, kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.